Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, hidupku dahsyat, istimewa, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, senang sekali ya Kak Dwi. Hari ini kita, kakak dan abang yang ada di tempat ini, boleh lagi berkumpul bersama adik-adik dalam ibadah online Sekolah Minggu GMI Efrata Kuala Bekalan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Supaya lebih semangat semuanya, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu lagu pujian kita dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. dari terbit matahari, dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita mau berdoa. Adik-adik semua boleh lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa sambil kita angkat lagu pujian kita, Semua Baik. Dari semula telah Kau siapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita angkat lagu pujian kita satu kali lagi. Dari semula telah Kau sediakan, dari semula telah Kau siapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua
bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga untuk berkat dan kekuatan yang boleh Tuhan berikan hingga sampai saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan masih boleh kumpulkan kami dalam ibadah online sekolah minggu ini Bapa. Kami juga mau Tuhan boleh hadir dalam hati kami, Tuhan boleh tuntun kami, Tuhan boleh lindungi kami Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami nanti. Biarlah Tuhan boleh memberkati kami agar kami boleh fokus hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau lagi memuji nama Tuhan. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu pujian kita, Berani Tampil Beda. Boleh tepuk tangan ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Iblis menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Adik-adik semua masih tetap bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita, Happy ya ya ya, Happy ye ye ye. Gimana Kak kalau kita tepuk Yesus dulu? Oh iya boleh Kak Stella supaya lebih semangat lagi ya Kak Stella ya. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Sepertinya kurang semangat ini Kak. Oke, kita ulang satu kali lagi ya Kak. Oke Kak. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Nah pasti adik-adiknya sudah lebih semangat ya Kak ya untuk memuji Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian kita, Happy ya ya ya, di medley sama lagu Di Sorga Nanti, pakai baju putih dan kepalanya Kak mahkota emas. Dan oh mama oh papa. Percayalah ya Kak. Iya. Oke. Adik-adik boleh sambil tepuk tangan ya di rumah. Happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Di sorga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, senang selamanya. Oh mama, oh papa, percayalah, rumahku di sanalah. Surga tempat yang senang, sana tak ada susah. Oh mama, oh papa, percayalah. Oke adik-adik, kakak persilakan
untuk duduk. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Ayo adik-adik siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, dan jangan lupa dipegang di tangan kanan. Oke adik-adik, kita mengumpulkan persembahan kita sambil kita angkat lagu pujian kita, Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Tuhan namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh Dialah Raja, aku anak Raja, aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Kita mau angkat satu pujian kita, Tak Terbatas Kuasamu Tuhan. Kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Halo adik-adik semuanya yang masih ada di rumah. Minggu ini kita juga masih beribadah dari rumah ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah mendengarkan firman Tuhan kita pada hari ini, yuk kita satukan hati, kita tenangkan diri kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Tuhan menyertai kami, Tuhan menjagai kami setiap waktu dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan pada hari ini kami masih Tuhan berikan waktu untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan agar kami dapat memahami firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Nanti adik-adiknya boleh membacanya di rumah masing-masing ya. Judulnya di sini adalah Menara Babel. Oke, tema kita hari ini adalah Tuhan memberi pengetahuan. Beberapa waktu yang lalu kakak pernah cerita dengan adik-adik bagaimana Tuhan memusnahkan manusia yang sudah jauh dari Tuhan. Mereka hidup dalam kejahatan. Tuhan memusnahkan mereka dengan air bah. Dan yang selamat hanya satu keluarga. Siapa mereka? Iya, benar. Yang selamat hanya Nabi Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang menantunya. Setelah air bah, manusia-manusia yang pertama yang sangat jauh kehidupannya dari Tuhan, sangat jahat di mata Tuhan, sudah musnah. Keturunan-keturunan dari Nabi Nuh diberikan Tuhan kepintaran yang luar biasa. Kepintaran itu pertama-tama Tuhan berikan kepada Nuh, yaitu Nuh dan keluarganya mampu membuat bahtera ataupun kapal yang besar. Itu adalah salah satu kemajuan teknologi. Nah, sesudah air bah, sesudah ketika anak Nuh sudah beranak cucu, sehingga bertambah banyaklah manusia-manusia di bumi. Mereka jadi semakin banyak pengetahuan yang mereka lakukan. Salah satunya, nanti adiknya boleh baca di Alkitab, mereka dapat membuat batu bata dan mereka dapat membuat tergala-gala sebagai tanah liat, sehingga pada zaman itu bangunan-bangunan sudah menjadi lebih kuat dan lebih kokoh. Tetapi ilmu pengetahuan itu semakin lama membuat mereka semakin jauh dari Tuhan. Mereka mempunyai keinginan membuat sebuah menara yang sangat tinggi, tingginya sampai ke atas langit. Begitulah rencana mereka. Dan tidak tahu apa kegunaan dari menara itu. Padahal Tuhan memberikan pengetahuan kepada manusia harus ada gunanya. Itu makanya Tuhan memberikan kita kepintaran. Nah, menara itu dinamakan dengan Menara Babel. Mereka mulai membangun Menara Babel, tinggi sekali, tapi mereka tidak mengandalkan Tuhan, tidak bertanya kepada Tuhan dulu dalam proses pembangunan Menara Babel. Sehingga diceritakan di dalam kitab Kejadian, Tuhan melihat itu semua. Dan apa yang Tuhan lakukan kepada keturunan-keturunan dari Nabi Nuh? Iya, Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Pada saat itu hanya satu bahasa, sehingga pekerjaan mereka mungkin lebih gampang. Tetapi karena Tuhan mengacaukan bahasa mereka semua, pekerjaan mereka menjadi lebih sulit. Mereka jadi bertengkar satu dengan yang lain karena mereka tidak mengerti bahasa dari teman-temannya, sehingga pembangunan dari Menara Babel itu terbengkalai ataupun tidak jadi. Nah, adik-adik, kalau kita ingin hendak melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, hendaklah terlebih dahulu kita bertanya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Apakah yang kita lakukan itu berguna bagi orang lain, indah ataupun bagus di hadapan Tuhan atau tidak? Sama seperti orang-orang yang hendak membangun Menara Babel tadi, tidak ada tujuan dari mereka ingin membangun Menara Babel. Tujuan mereka hanya ingin membangun menara yang sangat tinggi sehingga
itu menjadi sumber kesombongan mereka. Nah, hikmat dan pengetahuan itu berasal dari Tuhan. Iya, benar. Hikmat dan pengetahuan itu berasal dari Tuhan. Nah, tanpa kemampuan ataupun tanpa karunia yang diberikan oleh Tuhan, manusia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Adik-adiknya boleh tahu kan, sekarang kemajuan teknologi sangat luar biasa. Sehingga kemajuan teknologi itu ada yang berdampak baik bagi kita dan ada juga yang berdampak buruk. Contohnya, bila mana adik-adiknya terlalu lama bermain handphone, apa yang terjadi? Salah satunya, mata adik-adiknya bisa menjadi rusak. Adik-adiknya menjadi malas belajar dan malas melakukan kegiatan yang lain. Adik-adiknya boleh lihat di televisi ataupun di berita-berita diceritakan bagaimana anak-anak ketagihan bermain handphone, bermain game. Bahkan sehingga pada saat mereka tidur pun mereka bisa tetap dalam posisi seperti bermain game. Itu adalah salah satu hal buruk dari dampak teknologi. Tapi hal baiknya banyak. Adik-adiknya bisa mengetahui banyak hal dari internet. Adik-adiknya boleh mengetahui pelajaran-pelajaran dari internet. Jadi sekarang walaupun kita masih belajar dari rumah, guru-gurunya memberikan pelajaran untuk kita pelajari di rumah, kita boleh melihat dari Google ataupun dari internet. Nah, karena itu mari kita gunakan kemampuan teknologi ini adalah salah satunya untuk bersyukur kepada Tuhan, menjadikan kita semakin lebih baik, bukan menjadikan kita semakin lebih malas. Kemajuan teknologi membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Kita jadi lupa berdoa, kita jadi malas baca Alkitab, kita jadi malas bersekutu dengan Tuhan karena kita terlalu asik dengan handphone kita. Nah, misalnya kita kebaktian pada saat ini, adiknya jangan terus bermain handphone, adiknya juga boleh membaca Alkitabnya. Nah, teknologi juga bisa membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Nah, pada saat beribadah banyak orang di gereja mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka bermain handphone misalnya. Pada saat berdoa misalnya, yang dia lihat adalah handphonenya. Nah, teknologi juga ataupun kemampuan yang kita miliki jangan sampai merugikan orang lain. Banyak ya dek, orang-orang yang pintar tapi kepintarannya itu tidak dipergunakan untuk menolong orang lain, tetapi kepintarannya itu dibuat untuk berbuat jahat. Nah, cerita Menara Babel ini menunjukkan bagaimana Tuhan bisa menjadi murka ataupun marah ketika manusia menggunakan kemampuannya dan kepintarannya itu untuk kesombongan dan maksud buruk lainnya. Untuk itu, mari kita selalu belajar agar kepintaran kita ataupun kemampuan kita dapat menuntun kita semakin dekat kepada Tuhan. Jangan membuat kita semakin sombong. Nah, supaya Tuhan juga tidak mengambil semua hikmat dan pengetahuan yang kita terima. Untuk itu, adik-adiknya juga harus selalu rajin belajar. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang malas. Tuhan juga tidak suka dengan orang-orang yang bodoh. Karena itu, kita harus selalu rajin belajar. Oke? Tema kita tadi kakak ulangi sekali lagi untuk adik-adiknya di rumah adalah Tuhan memberi pengetahuan. Diambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Nah, kakak juga memberikan ayat hafalan untuk adik-adiknya. Adik-adiknya boleh ingat, boleh catat. Nanti sesudah kita kembali ke gereja beribadah bersama-sama, kakaknya akan bertanya siapa adik-adiknya yang mengingat ayat hafalannya. Sudah buka Alkitabnya? Kita buka Alkitab kita dari Amsal. Ayo, boleh dibuka kitab Amsal 9 ayat 10. Ini ayat hafalan kita ya. Amsal 9 ayat 10. Kakak akan bacakan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan,
dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Wah, kakak ulangi sekali lagi ya. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Mari kita gunakan kepintaran kita untuk semakin dekat kepada Tuhan, dan juga untuk kita dapat semakin menolong orang lain, menolong orang tua di rumah, menolong kakak adik kita, dan menolong sesama kita. Terima kasih. Inilah firman Tuhan pada hari ini. Adik-adiknya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, kami boleh mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang pintar dan juga takut akan Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan juga menjauhkan daripada kami kesombongan dan keangkuhan, sehingga kami tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, tapi jadikan kami Tuhan anak-anak Tuhan yang semakin dekat dengan Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak Tuhan yang pada saat ini harus belajar dan beribadah di rumah masing-masing. Tuhan berkati kami semua. Tuhan sehatkan, Tuhan sembuhkan kondisi negara kami ini Tuhan, agar semua anak-anak Tuhan boleh bersekolah seperti biasa, berkebaktian juga seperti biasa. Berkatilah kami senantiasa Tuhan. Tuhan berikan kami kesehatan yang luar biasa. Tuhan berikan juga kami selalu hati yang rendah Tuhan, untuk selalu dapat bersyukur atas segala hal yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah yang selalu menjaga kami Tuhan dimanapun kami berada, apapun yang sedang kami lakukan. Tuhan berikanlah kami senantiasa sukacita Tuhan, walaupun kondisi pada saat ini tidak membuat kami bebas beraktivitas Tuhan, tapi Tuhan yang senantiasa menjagai dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan kalau Tuhan Yesus itu selalu memberkati anak-anak. Untuk itu adik-adik harus tetap berdoa dan selalu bersyukur sama Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita mau menutup ibadah kita. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu pujian kita, Ku Istimewa. Semua boleh tepuk tangan. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Kita angkat lagu pujian kita satu kali lagi. Dunia boleh katakanku, dunia boleh katakanku tak berarti, dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Oke adik-adik, kita mau menutup ibadah kita. Semuanya adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa.
Terima kasih Bapa yang baik untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih juga karena hari ini Tuhan masih boleh memberkati kami dalam ibadah online kami Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, ibadah ini boleh menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan dan boleh menjadi ibadah kesenangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan Yesus, kami mau serahkan aktivitas kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh selalu memberkati kami semua Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Kita boleh sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu.